Sampai dulu aja tuh barang nggak punya duit tuh barang di rumah suka dijualin. Oh gitu. Iya itu tuh jeleknya ya. Oh jelek. Berarti tanpa sepengetahuan keluarga dong. Iya betul. Jadi intinya dulu tuh suka jualan lah waktu kecil. Tapi apa aja yang dijualin laku. Alhamdulillahnya kayak gitu. Terus akhirnya Wangi berarti ya tangannya ya. mungkin bisa jadi kayak Iya. gitu. Gue melihat sebuah peluang, gue mencoba itu dan gue melakukan itu, terus gue ulang. Jadi ya udah jadi penghasilan buat gue juga. Oke, terus dari situ berjalan waktu, anak itu akhirnya terus order buat sekolahnya. Ya. Bang, gue mau bikin lagi, mau bikin lagi. Si anak itu tuh terus lagi order ke abang. Nah betul. Untuk jersey berikutnya. Buat jersey berikutnya. Dengan nama Rae. Halo sahabat Edora TV, selamat datang di podcast Before After. Pada kesempatan kali ini gue Misbah sebagai host yang akan memandu jalannya podcast pada kali ini. Berbicara tentang judul podcast kali ini Before After, tentunya memiliki makna yang cukup mendalam karena luar biasanya sekali kita kedatangan narasumber yang memiliki kisah inspiratif. Berbicara tentang brand sebuah aparel di bidang olahraga yang pastinya memiliki dua sisi yang berbeda nih. Tentunya akan mendapatkan insight yang menarik dan penuh dengan manfaat untuk para pendengar dimanapun sahabat Edora TV berada. Langsung aja kita perkenalkan narasumber kita pada kali ini yaitu Mas Angga. Ya. Ya betul, selamat datang Mas. Iya mas. Nama lengkapnya Raden Angga Erning Praja. Erning Praja. Ya, Boleh mungkin lebih secara mendalam siapa sih Mas Angga ini sebenarnya? Mungkin teman-teman yang lain belum tahu. Ya, sendiri ya. betul. Oke, jadi saya tuh pertama lahirnya tanggal 24 Mei tahun 1994. Aslinya orang Sunda. Oh, aslinya orang Sunda. Orang tua Sunda dua-duanya. Cuman dari kecil udah di Jakarta. Oh, di tapi Cibubur. lahirnya Sunda. Kota mana nih, Bang? Kotanya kalau bapak itu di Cirebon, kalau Cirebon. ibu itu di Garut. Oh, itu. Sama-sama orang Sunda ya, Bang? Iya betul. Terus tinggalnya dari kecil udah di Cibubur. Tapi zaman Cibubur itu masih zaman Cibubur yang terpelosok lah dulu. Oh gitu. Belum kayak sekarang ya? Belum kayak sekarang yang macetnya bener-bener macet banget gitu. Kayak tadi aja kan kesini aja tuh udah 2 jam lah Oh, gitu. gitu ya? Sampai ke WJ ya, sampai Iya, iya. ke sini juga udah lumayan macet, beda lah. Terus saya itu 3 bersaudara, anak paling terakhir. Terus kemudian saya itu seorang anak yang mungkin bisa dibilang dulu apa ya, dimanja waktu kecil mungkin Sama ya. orang tua? Iya betul. Tapi pas kemudian ada sebuah bukan pergolakan sebenarnya, namanya keluarga kan pasti Ya, ada betul. Ada di bawah, di naik dan atasnya, turunnya betul. ya. Harus survive sama keadaan. Betul. Jadi ya akhirnya harus berjuang untuk bisa menjadi orang yang berusaha untuk diri sendiri. Bisa survive untuk Iya, diri betul. sendiri lah. Sama intinya survive buat terutama nantinya untuk banyak orang seperti Oke. itu. Karena kebetulan podcast kali ini kan berkaitan tentang before dan after gitu kan. Oke. Nah, Mas Angga ini, Mas boleh kan ya? Boleh. Mas Angga ini selaku owner atau CEO dari salah satu aparel yang di kalangan, terutama gue kan basicnya olahraga nih, udah kenal banget nih aparel ini tuh udah jadi salah satu aparel yang mungkin di kalangan anak-anak olahraga, terutama khususnya di futsal, udah tahu aparel Rae ini. Nah, kebetulan abang ini kan sebagai owner ya. Alhamdulillah. Sebagai owner, sebagai CEO. Nah, gimana sih abang memulai bisnis ini? Karena kan kita tahu bisnis aparel ini di sekarang ini ya cukup mencuat, apalagi FOMO-nya Gen Z ini di olahraga cukup meningkat gitu. Nah, pada saat itu di tahun 2014 ya kalau nggak salah ya Rae terbentuk. Sebenarnya arahnya tuh 2013 akhir. Oh, 2013 akhir. Sebenarnya. Betul. Tapi akhirnya kita mencetuskan kalau Rae resminya itu di 2014 awal. Oke. Nah, boleh nggak sih Bang dijelasin gimana sejarah singkatnya mungkin awal abang merintis karir di bidang aparel ini? Boleh dari pertama ya. Ya, dari awal. Sebenarnya panjang karena prosesnya juga panjang ya.
bukan panjang lah, banyak cerita yang sebenarnya kita di hidup gue nih ya. Di hidup gue tuh gue nggak pernah tahu ke depannya bisa jadi apa. Makanya teman-teman kalau misalnya mahasiswa misalkan ngelihat temennya mungkin dia yang bukan apa-apa, yang kadang suka dibully atau gimana. Tapi kita belum tahu ke depannya dia bakal jadi seperti apa. Itu setuju. Jadi kalau ceritanya saya sendiri, ini sharing aja ya. Iya betul. Pertama itu waktu kuliah dibilang buat jajan ada gitu. Adalah alhamdulillah ada. Cuman dibilang untuk ngapa-ngapain, misal mau main atau gimana, sama lah mungkin sama anak-anak kuliah zaman sekarang ya, harus ngumpulin, harus gimana. Iya betul. Oke, selang berjalannya waktu, ada suatu kejadian itu ikut temen untuk belanja keperluan ke Tanah Abang dulu. Jadi keperluan beli bahan itu untuk ngejahit kemeja batik. Meja biasa aja gitu. Dulu juga anak Jakarta tapi nggak pernah ke Tanah Abang dan baru gitu. kali itu. Ini baru pertama kali ya. Betul. Ini 2012. Itu semester 1. Kuliah. Semester 1. Iya betul. Berarti kurang lebih 1 atau 2 tahun sebelum meraih. Betul. Ya. 1-2 tahun lebih lah. Betul. Terus habis itu ke Tanah Abang nyoba masuk ke sana, terus ngeliat kok ternyata ini menjadi kayaknya banyak yang jualan tapi harganya murah-murah gitu. Nah, pada saat itu akhirnya udah tuh tercetus lah di pikiran untuk kenapa nggak dijualin aja seperti itu. Jadi sebenarnya gini ya, kalau cerita flashbacknya tuh dulu tuh setiap liburan sekolah ada teman-teman di rumah itu kita tuh ngapain ya, akhirnya dulu tuh pas setiap liburan sekolah tuh jualan pop es setiap liburan sama sekolah teman-teman tongkrongan, sama teman-teman rumah. Sama teman-teman kayak gitu. Tapi tanpa disadari ternyata itu menjadi sebuah, untuk sekarang ya kan cerita masa lalu. Jadi ternyata kesinambungan karena mungkin dulu emang dari dulu suka dagang. Oh gitu. Tapi nggak tersalurkan. Nggak tersalurkan tapi nggak tahu kalau misalkan kita caranya mungkin, seperti apa, prosedurnya seperti betul, apa, ya, flow-nya kayak gimana tuh kita nggak tahu nih. Cuma sekedar jualan jualan betul, gitu aja. Sampai dulu aja, nih jeleknya dulu. Sampai dulu aja tuh barang nggak punya duit tuh barang di rumah suka dijualin. Oh gitu. Iya itu tuh jeleknya ya. Oh jelek. Berarti tanpa sepengetahuan keluarga dong. Iya betul. Oh, gitu. Oke, balik lagi ke ceritanya. Jadi intinya dulu tuh suka jualan lah waktu kecil. Tapi apa aja yang dijualin laku. Alhamdulillahnya kayak gitu. Terus akhirnya wangi berarti ya tangannya ya. Mungkin bisa jadi kayak gitu. Terus akhirnya dari situ yang tadi cerita Tanah Abang ya. Akhirnya kok ngeliat kayaknya harganya beda nih sama teman-teman kemarin beli. Contohnya dulu itu mulainya dari baju bola. Dari jersey bola. Jersey bola. Itu tahun 2012 itu masih zamannya mahal, itu satu set tuh kayak A3 gitu tuh kisaran 250.000 harga bajunya ya. 185 per piece-nya. Okay. Dan ternyata pas ke situ tuh harganya tuh jauh berbeda gitu. Dan itu baru jomplang banget ya. Betul, suppliernya juga masih baru 1-2 toko lah di sana ya. Terus akhirnya zaman saat itu tuh zamannya BBM. BBM maksudnya apa ini? BlackBerry maksudnya chatnya. BlackBerry. Nah, kebetulan gue itu bersyukur ya punya temen tuh banyak banget. Di temen BBM aja sampai ribuan lah. Itu real ya zaman dulu tapi ya. BBM itu. Real friend nih, temen asli, bukan temen palsu. Ada juga yang enggak. Yang penting temen aja lah kayak gitu. Iya. Alhamdulillah punya banyak temen lah. Nah dari situ gue ngeliat peluang, kok kemarin kayaknya temen gue belinya mahal nih. Nah baju bola, coba deh gue posting, nanya dulu ke orangnya berapa. Akhirnya gue coba posting jualnya di bawah harga pasaran, tapi gue masih dapat keuntungan itu lumayan lah. Tanpa modal awalnya itu 300.000. Modal awal 300.000 nih. Betul. Itu gue coba update di story BBM ya dulu namanya. Ternyata banyak tuh teman-teman yang ternyata suka baju bola. Notice lah di situ teman-teman. Betul. Banyak banget akhirnya ada yang mau dong gitu kan. Akhirnya gue coba beli apa size-nya. Terus gue dari tadinya tuh nggak ngerti size chart-nya berapa, ukurannya berapa. Dari situ belajar lah ya. Dari situ belajar. Oke, akhirnya ada yang coba beli dari uang 300.000 itu, gue anterin. Setelah itu dia bayar. Dan setelah gue menerima uang, gue merasa, wah ternyata ini tuh gue bisa mendapatkan keuntungan yang bisa gue simpan atau bisa gue nikmati ya. Ya betul. Terus gimana caranya?
gue kayaknya bakal coba lagi nih untuk kedepannya. Intinya awalnya itu gue jualan baju bola dari seperti itu, gak punya modal, jadi modal cuma 300.000 itu. Terus orang udah mulai tahu gue jualan baju bola di kampus, jadi mereka pesan dulu, kadang suka DP, baru gue anterin. Biasanya gitu, DP dulu. Betul. Terus berjalan waktu, karena di Tanah Abang itu sebenarnya tuh banyak banget potensi. Kalau kita anak kampus sebenarnya banyak banget barang-barang. Explore di situ ya. Iya betul, yang bisa kita jualin lagi ke teman-teman. Contohnya dulu gue jualan kerudung. Oh, sempat jualan kerudung. Iya, ini sebelum Raya terbentuk ya? Betul. Jadi sambil gue juga jualan baju bola itu gue jualan kerudung, jualan celana chino, celana jegging, kemeja, apapun tentang pakaian lah gue jualin. Terus dari situ cara jualan gue itu yang tadinya nggak punya modal, kan akhirnya pas jualan jersey punya ada modal keuntungan tuh, ya. sedikit-sedikit. Akhirnya gue coba buat nyetokin kayak kerudung sedikit. Dulu tuh belinya 1 kodi. 1 kodi itu murah banget dulu. Dulu kayak pasmin aja. Kan kalau di mall kan jualnya 15.000 ya. Itu gue dapat modal 6.000 perak. Nah, gue titipin ke temen-temen nih setiap kelas. Jadi temen yang gue titipin itu dapat harga 10.000. Nah, mereka mau jual 15.000 boleh, mau jual 12.000 boleh. Jadi sama-sama ada keuntungan. Dari situ laku juga. Jadi jersey gue laku, kerudung gue laku, dan akhirnya gue juga punya banyak teman di semua di kampus tuh, semua fakultas lah. Kayak semua fakultas tuh akhirnya punya teman kayak gitu. Jadi orang tahu nih, tuh yang jualan kerudung, yang jualan celana chino, jualan jersey tuh si Angga nih gitu. Makin luas ya. Betul. Akhirnya dari situ mereka banyak yang pesan juga ternyata teman-teman kampus. Makanya kalau gue sih pas di kampus itu belajarnya juga iya di awal, tapi akhirnya keasikan dagang. Akhirnya saking keasikan dagangnya sebenarnya jangan dicontoh ya. Ya mungkin kalau buat jadi selingan nggak apa-apa kalau emang itu menjadi sebuah sebuah mungkin peluang buat lu buat mencari rezeki ya, atau enggak peluang buat lu ke depannya biar mau mungkin dagang atau enggak ya buat jajan-jajan lah seperti itu. Jadi sampai akhirnya setelah jualan-jualan seperti itu, ngebentuk Rayanya itu gimana nih Bang? Apakah ada dari momentum bersama teman-teman atau mungkin ada cerita tersendiri? Jadi dari semenjak jualan itu akhirnya rame, gue mulai jualan pinggir jalan. Jualan pinggir jalan? Betul. Belum ada brand nih? Belum ada brand. Dari di kampus itu setelah gue titip-titip ke teman-teman, gue mulainya itu jualan pinggir jalan. Jadi pulang kampus, jualannya itu di depan kampus. Terus setelah di depan kampus, arah ke rumah gue jualan buka di pinggir jalan, diusir orang pernah. Terus setiap hari Minggu pagi itu gue ada di Sospopki. Jadi setiap Minggu pagi itu ada di Sospopki. Tadinya nggak dapet tempat, sampai akhirnya dapet tempat. Jadi kalau lu tahu Car Free Day itu, Car Free Day di situ. Di Popki itu setiap minggu tuh dulu ada banyak yang jualan. Termasuk abang di situ. Betul. Sendiri kah atau ada teman dulu? Jadi ini salah satu faktor nyokap gue ya yang paling berjasa. Jadi banyaklah faktor nyokap gue yang menyemangatin gue tuh dari dulu buat contohnya nih kayak bangun pagi. Gitu. Disiplin lah ya. Betul, bangun pagi buat jualan ya. Dulu karena di Popki itu kan kalau misalkan lu kesiangan dikit lu nggak dapet tempat. Oh gitu. Sebenarnya kayak gitu. Tapi akhirnya kita itu di situ kalau udah dapat tempat emang nggak bakal diganti tempat lain, nggak bakal diganti orang lain sama orang lain. Betul. Karena kita udah ada lapak di situ lah. Betul. Ya. Tapi kalau misalnya kita kesiangan kita bisa diisi sama orang lain. Oh gitu. Betul. Jadi banyak tadinya itu gue mulai di Popki itu jam 8 abis tukang bubur karena gue nggak dapet tempat. Abis tukang bubur Bang. Iya. Tapi tukang bubur jualan karena nyokap gue nawarin, Bu, anak saya jualan celana chino nih, jualan celana jegging cewek tuh yang warna-warni tuh gue jualin, jualan jersey coba dilihat. Itu salah satu nyokap gue juga yang berani nawar-nawarin. Secara tidak langsung abang belajar ya di situ, maksudnya gimana? Betul. Abisnya dari situ akhirnya gue dapet tempat di depan, paling depan. Jadi dari pintu masuk orang masuk ke Car Free Day itu, gue dapet tempat. Salah satu orang berjasa juga ada namanya Mas Asikin. Dia jualan mainan. Alhamdulillah sampai sekarang kenal baik gitu. Sampai detik ini alhamdulillah, cuman nggak pernah ketemu aja. Itu salah satu orang berjasa karena dia salah satu yang ngasih gue tempat di situ. Kayak gitu. Pokoknya banyak lah orang-orang yang berjasa pasti, karena kan gue merasa nggak pernah ya kita hidup
maksudnya kita hidup di dunia tuh kita sendiri yang berjuang gitu ya. Betul sekali. Terus berjalan waktu, gue di Popki jualan, ketemulah atlet timnas takraw. Oh gitu. Karena timnas takraw itu dia punya bukan mes, dia itu jatuhnya TC ya. Oh lagi TC lagi TC di Popki. Oh gitu. Nah timnas takraw ini orang-orangnya baik lah, sampai sekarang kenal baik sampai sekarang sama atletnya. Terus habis itu mereka beli. Jadi kalau gue itu mengajak interaksi orang yang beli, selalu ngajak buat nanya diajak emang rumahnya di mana, terus kira-kira mau belinya apa, terus ngobrolnya kemana-mana lah gitu. Oh gitu. Tapi di situ akhirnya membuat kita tuh jadi makin kenal sama orang itu, jadi pendekatan. Setelah itu berjalannya waktu, kenal sama anak-anak timnas takraw, terus gue tetap jualan seperti biasa. Akhirnya gue memutuskan untuk buka toko. Pada saat itu? Tahun 2013. Walaupun belum ada brand? Belum ada brand. Belum ada brand nih? Buka toko baju jersey. Hanya jualan jersey aja? Betul, jadi jualan jersey yang klub-klub. Ya. Oke, dari jualan jersey klub-klub itu bersama 2 teman gue. Jadi kita bertiga. Bertiga nih? Betul. Nah, sahabat gue semua nih. Ada namanya Arif sama namanya Dana. Arif Dana nih. Oke, yang satu itu teman kampus kah atau teman? Yang satu dua-duanya teman dari kecil, sahabat gue dari kecil. Ya. Yang satu itu teman sebangku gue dari SD, tapi SMP dan SMA itu kita udah nggak pernah ketemu. Gitu. Akhirnya ketemu lagi pas jualan ini. Karena pokoknya gue lagi jualan di Popki itu, terus nyokapnya datang, udah lama nggak ketemu. Gue coba kasih ke meja buat teman gue ini nih, siapa tahu laku gitu. Karena dia waktu itu posisinya nganggur, maksudnya posisinya nggak ada kerjaan gitu. Nah, ya udah akhirnya gue ngasih, ternyata 2 hari kemudian dia telepon, dagangan kemarin laku nih gitu, gue mau ikut lu gimana? Ya udah yuk, lu punya uang berapa? Punya uang sekian gitu. Ya udah kita belanja barang aja, barang kita jadiin satu, nanti keuntungannya bagi sesuai persentase. Oh gitu. Seperti itu. Terus berjalan waktu lagi, buka toko. Yang satu lagi tuh Dana, salah satu yang membuat logo RAE sampai sekarang. Oh gitu, dia pencetus logo RAE ya? Betul, dari yang sekarang ini, yang ini sampai yang sebelumnya tuh yang logo R-nya itu. Ya, itu sempat dulu logo R ya? Betul, itu dia yang buat, sampai yang sekarang ini dia yang buat. Itu sahabat dari kecil, dekat rumah. Terus satu SMP, satu tempat kuliah. Jadi waktu kuliah itu gue ngajak dia pas lagi dagang itu, yang gue suka dagang di pinggir jalan. Nah dia itu udah ikut. Jadi dia duluan baru si Arif ini. Oh alah. Buka toko bertiga, anggaplah gua 60%, Arifnya itu modalnya 30%, si Dananya itu 10%. Tuh, jadi setiap ada keuntungan bersih kita bagi persentase seperti itu ya. Terus buka toko, 1 minggu pertama sepi banget tuh toko. Sepi. Toko ini? Bener-bener sepi, karena belum ada yang tahu dong orang. Nih orang jualan baju bola. Tapi dulu ya jualan baju bola itu masih jarang. Bahkan di Cibubur dulu tuh nggak ada yang buka. Oh gitu. Cuman kita doang yang buka. Dan kita bukanya dengan harga murah. Jadi orang bisa buat jual lagi. Terus ada satu titik yang dimana mungkin itu yang berpengaruh sampai gue saat ini. Jadi selang 2 minggu tiba-tiba gue di kampus ditelepon. Jadi yang jaga itu Arif. Si Arif ini kan jaga dari pagi jaga sampai toko nih. Ya betul, dari pagi sampai sore. Gue sama si Dana ini kuliah di kampus. Ditelepon, cepetan ke toko buru-buru gitu. Kenapa emang? Udah pokoknya cepetan, gue kewalahan banyak banget. Pas nyampe situ, gue tuh ngeliat tuh kaget dulu. Jadi diem dulu ngeliat motor tuh berderet. Berapa meter ya? Mungkin 20 meteran. Karena saking banyaknya. Saking banyaknya, gue kaget dong kok bisa. Nah itu kan kuasa Allah ya. Kita nggak ada yang tahu. Karena sebelumnya sepi. Iya betul, sebelumnya sepi. Tapi gue masih suka jualan pinggir jalan dulu. Di saat hari itu sampai detik mungkin sampai hari ini itu yang menentukan mungkin titik-titik di mana dikasih rezeki yang tak terduga ya. Dari hari itu seterusnya nggak pernah sepi. Omset tuh jualan baju bola aja dulu tuh mungkin sehari bisa 3 juta, 5 juta itu omset ya. Jadi keuntungannya lumayan. Iya gitu. Gede juga ya. Gede banget. Apalagi pada saat itu tahun segitu ya. Betul. Karena dulu masih jarang. Ya. Berjalan waktu lagi, sudah jalan toko itu ramai banget lah toko itu. Setiap hari ada yang beli kok.
Lu bayangin padahal itu kan toko di pinggir jalan ya. Iya. Emang jalannya bukan jalan utama. Sebenarnya. Di belakang jalan utama, tapi dikasih rezekinya mungkin itu ya. Itu kuasa yang di atas lah ya. Betul. Terus kalau di dalam kita orang dagang, itu toko sebenarnya yang gue sewa itu dibilang sepi lah, deretan toko itu ya. Jadi kalau kita lihat tuh kayaknya nih toko nggak bakal bisa rame gitu, tapi ternyata di luar sesuai ekspektasi lah ya. Betul, karena sebelum-sebelumnya ada yang jualan di situ pun nggak pernah ada yang bertahan lama. Dan akhirnya gue bertahan di toko itu sampai Rai ada, itu sekitar berarti sampai 2021. Oh, dari di 2013 toko itu. Sampai 2021. Okay. Alhamdulillah. Makanya titik itu tuh yang bikin menentukan gue sampai hari awal ini. Mulanya ya. Betul, di toko itu. Ya, berarti di awal aja nih kita udah banyak dapat kisah yang cukup inspiratif ya Bang. Panjang sih sebenarnya. Disiplinnya Abang, terus mau memulainya ini. Berarti kan apa yang udah Abang lewatin ini tentunya bukan hal yang mudah ya Bang. Iya. Dan juga ada support system dari orang tua tadi, terlebih ibu gitu kan. Betul, dari teman-teman juga. Itu dia lingkungan teman-teman yang mau yang untuk ikut jalan bareng gitu kan. Betul. Di brand Abang ini. Terus relasi teman-teman untuk kita menawarkan produk itu dia, yang kita jual. Ya kan jaringan Abang yang tadi di BBM dengan banyak temen kan, nggak semua orang memilih untuk banyak temen gitu kan Bang. Betul. Apalagi di bidang usaha pastinya butuh banget banyak relasi, banyak jaringan untuk bisa mengiklankan atau membroadcast tentang apa nih apparel gue gitu kan. Iya betul. Oke Bang, boleh mungkin sambil berjalan diicipin dulu minumannya. Iya, minuman dari Edukua Bang. Kebetulan ini minuman inovasi dari Edura, membuat minuman mineral kemasan namanya Edukua. Gitu. Oh, Edukua ya. Ya. Oke, lanjut nih Bang. Oke, berarti tadi awal dagangnya. Nah, berarti kan tadi lu nanya awal rainya. Ya, awal rainya. Karena kan ada hubungannya pasti kan. Terus tadi kan kita udah selesai tuh sampai toko rame ya. Sampai toko rame nih. Nah, ini mulainya Rai itu dari situ. Oh, dari situ. Tuh, toko rame, akhirnya ada yang nanya anak kecil tuh waktu itu. Dia salah satu reseller juga akhirnya. Anak kecil reseller dari toko akhirnya. Abang? Oh, akhirnya. Itu anak itu yang bikin gue punya brand namanya Rai. Nggak tahu ya. Dia apa namanya masih ingat apa enggak ya? Bentar, nama Rai ini gara-gara anak ini? Bukan, jadi gini, brand Rai akhirnya ada. Oh, akhirnya ada karena bukan anak ini, karena ada yang anak ini ngorder untuk custom jersey. Custom jersey Bang, bisa nggak buat custom jersey? Gitu. Custom jersey kebetulan ada teman yang orang tuanya bisa punya konveksi di luar kota. Kayak itu. Ya udah, dari situ gua tanpa gua tahu bahannya apa, jenis sablonnya belum apa. ada kepikiran ke situ lah ya. Karena gua secara instan aja, bisa. Gua bilang bisa dulu bisa aja dulu. Karena semenjak tadi gua dagang pas kuliah itu, apapun temen-temen yang butuhin, gua ayo aja siap gitu. Siap aja gitu. Bisa gua masih bisa gua cari lah. Kalau gua sehat, gua bisa jalan, ayo aja gitu. Terus gue bilang bisa, dari situ. Nah, terus mau gimana nih, mau pakai brand, kan dulu kan sebenarnya non brand apa gimana? Maksudnya kan dulu kan kayak Nike-Nikean, Adidas, pakai Adidas gitu. Sebenarnya kan nggak boleh ya. Cuman di saat itu ya orang pengen ada brand Nike, sebenarnya kan itu nggak boleh. Cuman kita menawarkan mau nggak pakai brand Rai gitu kan. Rai itu apa sih Bang gitu kan. Rai itu brand kita sendiri, kalau misalkan kita pakai Rai gue potong deh diskon. Jadi dari pertama itu gue udah mencetuskan ya udah deh brand Rai itu kayak gimana. Nah, gue belum punya gambaran brandnya seperti apa, logonya kayak gimana. Iya betul, akhirnya dari situ gue bilang bisa dulu. Bisa besok, aja dulu lah ya. Ya besok kesini aja, ntar besok didesainin, karena ada teman gue ini si Dana ini yang bisa ngedesain. Si Dana yang bisa desain ini. Betul, dari dia dulu. Akhirnya besok balik lagi, ya udah mau pakai yang non brand, harganya sekian, lebih mahal. Tapi kalau pakai Rai gue diskon nih jadi sekian. Oh gitu. Kayak gitu. Strategi Abang lah ya itu ya. Oke, kata dia. Udah Bang, gue pakai brand lu aja. Mulai dari titik itu. Dari pertama situ. Kali itu. Pertama kali ada orderan 1. Terus mulai dari situ orang tahu kalau misalkan di toko kita bisa custom.
Dari situ gue mulai belajar namanya cuttingan, namanya bahan. Tapi masih awam banget karena gue nggak tahu namanya tempat bahan di mana. Nah, terus tempat nyablon di mana. Jadi kalau teman-teman yang benar-benar baru mau mulai usaha kan kadang bingung ya. Pasti. Gimana? Pasti itu. Pasti bingung banget. Gimana sih cara mulanya? Terus gimana sih gue buat bikinnya? Terus harganya berapa sih? Itu gue benar-benar sama seperti itu. Jadi jatuhnya nggak ada yang nuntun sih. Nggak ada yang nuntun untuk gue memulai di Rai ini menjadi sebuah brand gitu. Jadi karena ada peluang yang dari gue bilang dari awal ya, gue melihat sebuah peluang, gue mencoba itu dan gue melakukan itu, terus gue ulang. Jadi ya udah, jadi penghasilan buat gue juga. Oke, terus dari situ berjalan waktu. Anak itu akhirnya terus order buat sekolahnya. Bang, gue mau bikin lagi. Si anak itu tuh terus lagi order ke abang. Betul. Untuk jersey berikutnya. Buat jersey berikutnya. Dengan nama Rai. Betul. Dan ternyata yang gue lihat itu adalah pangsa anak sekolah. Berarti emang abang dari awal ini udah dikhususkan ke brand olahraga lah ya. Betul. Kenapa milih olahraga juga? Karena gue melihat kalau misalkan gue di distro ya. Waktu itu kan menjamur banget ya. Banyak banget gitu. Pada saat itu lah. Betul, banyak banget. Jadi menurut gua peluangnya itu udah kecil lah. Pikiran gua ya. Secara change-nya tuh kansnya udah nggak mungkin kan ya. Iya betul. Sedangkan kalau brand olahraga itu yang kita tahu kan dulu cuma Adidas, Nike. Ya brand-brand besar lah ya dari betul. luar. Sedangkan kalau kayak konveksi-konveksi biasa itu kan sebenarnya mereka cuma membuat baju doang, tapi mereka nggak buat brand. Salahnya konveksi itu dulu dia. kayak Betul. Gitu. Terus berjalan waktu, gue akhirnya Rai-nya ada, dibuat logo yang era pertama itu. Terus akhirnya balik lagi flashback itu ke gue kenal sama atlet timnas takraw. Atlet takraw ini. Kan gue komunikasi dengan baik ya. Masih tetap jalan lah ya. Betul. Gue buka toko, mereka pun beli ke toko akhirnya karena dekat kan dari Popki. Datang. Betul. Makin lama gue suka update, bisa custom. Kapten timnasnya itu namanya Mas Victor. Sampai sekarang masih kayak saudara. Bener-bener kayak saudara. Kalau ke Jakarta juga. Dia juga sekarang masih timnas juga. Kapten timnas takraunya nih. Iya betul. Masih timnas juga sampai saat ini. Terus dari situ dia bilang, "Enggak, kamu mau nggak sponsorin baju timnas takraw?" Betul. Langsung timnas takraw atau? Iya, langsung timnasnya. Oh gitu. Langsung timnas. Jadi itu tahun 2013 pertengahan masalah. Berarti sebelum ke dunia futsal, abang itu awalnya di sepak takraw dulu. Iya, jadi kalau customan sih baru sekitar ya, baru yang sekitar toko tuh yang tahu akhirnya kita bisa custom. Dari situ kita akhirnya karena punya relasi sama itu mereka melihat akhirnya dia tuh menawarkan mau nggak bikinin kita baju dengan alasan mereka itu kalau setiap keluar negeri baju mereka itu jelek. Dalam arti itu bukan dalam yang arti jelek apa nih? Belum proper secara keseluruhan kah atau jadi mereka tuh pakai baju yang abal-abal. KW lah ya dalam istilah kata kita. Harusnya kan kalau timnas kan dengan yang bagus dengan label timnas pasti harusnya udah beda proper untuk emang kejuaraan. Takraw itu kan nggak kayak sepak bola ya. Tapi sebenarnya prestasi takraw Indonesia tuh udah bagus banget. Bagus banget. Bagus. Sampai Asian Games terakhir kita dapat emas. Tapi akhirnya titik baliknya mereka sekarang lumayan nih dikenal sama warga Indonesia. Oke, dari situ kita sponsorin timnas takraw, kasih baju. Itu gue gambar baju aja tuh dulu kan meskipun ada si dana itu, gue gambar baju tulis tangan. Jadi gue tulis dulu mau kayak gini, gue kasih ke penjahit. Nanti di sini polanya kayak gini ya, Mang nanti yang ini bahannya ini. Kan kalau dulu kan kalau konveksi kan nggak pernah kayak gituin. Jadi gue mencoba buat itu. Ya udah. Itu juga jahitnya di luar kota. Nah, abang ini Rai ini kan pertama kali nih langsung jadi support di apparel timnas takraw. Apa aja nih bang yang disupportnya itu secara, jadi yang disupport itu hanya jersey aja. Hanya jersey. Hanya jersey, terus kemudian ada jaket. Oh jaket. Nah, jadi tapi yang pertama jersey dulu, karena gue kapasitasnya untuk ke jaket masih belum tahu bahannya apa, masih belajar lah ya, masih proses lah ya. Tuh akhirnya dari takraw gue sponsorin, ternyata nggak tahu kedepannya seperti apa, gue deket lah sama pelatih futsal. Pelatih futsalnya pun futsal dari sebenarnya dari sekolah-sekolah. Oh dari sekolah, awalnya dari sekolah-sekolah. Betul. Karena gue tahu Rai itu, honestly waktu itu Final Four
di Jogja tahun 2016. Gue masih ingat tuh Black SMA. Steel ya? Betul, itu dia. Itu Black titik Steel balik sih. final lawan Famos. Karena kan pada saat itu Famos Iya. jadi tim Los Galacticos-nya futsal gitu. Iya, kan. betul. Melawan tim debutan Yang yang baru baru muncul di liga, langsung masuk final pada saat juara itu. lagi ya. Itu dia. Iya. Di situ kan pasti notice nih jersinya kayak gimana. Apalagi pada saat itu tim-tim dari Papua kan belum sebanyak sekarang gitu Iya, kan. Nah, betul. itu ada nggak sih exposure ke brand sendiri jadi banyak dikenal di kalangan aktivis olahraga atau mungkin atlet olahraga gitu? Oke, kalau pas saat itu momen yang benar-benar titik baliknya Rai ya, yang dimana kita menjadi dikenal banyak orang. Karena waktu itu sebenarnya ceritanya ketemu Black Steel itu 2016. Jadi tadi dari Takraw, gue dapet timnasnya, akhirnya semua daerah kebanyakan ngorder ke gue. Jadi gue dapet atasnya, orderin ke bawahnya gampang. Dari Takraw. Ya Takraw. Dan gue masuk futsal. Masuk futsal itu 2015 itu gue mencoba ke PON DKI Jakarta. Masuknya mulai dari situ. Oh, sempat di PON DKI? PON DKI support kayak gitu, support PON DKI. Terus pernah juga Cosmo Jene. Betul, Cosmo Jene sekarang. Dulu itu kan Cosmo itu kan belum punya aparel. Dulu kan dia sama PLN. Iya. Tapi masih merger sama PLN. Tapi waktu itu bukan buat liganya, tapi untuk ya, Cosmo timnya, kejuaraan turnamen biasa. Tapi dulu Cosmo belum punya aparel. Jadi dibilang mungkin aparelnya pertama yang gue lihat, kalau menurut gue ya, pas gue ketemu dulu namanya manajernya Ben. Ya, Bang itu yang gue lihat sih dulu pas turnamen itu nggak pernah pakai aparel. Jadi cuman aparel-aparelan palsu gitu lah. Iya. Yang mereka buat. Akhirnya gue mencoba menawarkan, mereka mengokekan. Terus gue masuk ke PON DKI. Dari PON DKI 2016 gue masuk ke Black Steel. Dan banyak juga di Black Steel itu gue bisa masuk karena temen juga. Ya. Relasi juga. Relasi. Kembali lagi relasi abang nih. Betul. Dan itu secara tiba-tiba juga. Itu H-min sebulan kalau nggak salah. Gue tawarin, mau nggak ke Black Steel kayak gitu kan, mas sponsorin tim nih dari Papua. Awal muncul Black Steel ini. Betul. Padahal gue juga nggak tahu Black Steel itu tim apa. Dari mana pemainnya siapa. Karena waktu itu futsal itu ini futsal itu baru mulai booming kali ya. Baru mulai booming tuh tahun-tahun 2016 karena baru udah mulai banyak masuk TV kayak gitu. Nah, dan situ, influencer di sosial medianya pun udah mulai naik nih. Iya, tapi kalau 2016 itu masih berkurang. Dan aparel sport pun masih sedikit yang dikenal ya. Betul. Yang dikenal masih sedikit. Apalagi brand-brand lokal di futsal itu nggak sebanyak sekarang gitu kan. Betul. Akhirnya masuk Black Steel, momen yang sama, Black Steel-nya bagus mainnya, juara, Rainya keangkat. Lah. Gua temanya brand gua itu adalah ciri khasnya pakai batik. Ya. Jadi orang tahu tuh kalau Rai sedikitnya batik. Pakai batik. Ya. Karena hampir 90% orderan gue itu ada batiknya. Batiknya bukan di sublim, tapi batiknya itu batik asli, gue beli meteran. Oh gitu. Dipotong mau di sebelah mana baru gue. Ya soalnya sempat juga lihat di FFI itu ada juga yang pakai aparel Rai, ada batiknya juga gitu. Oke. Itu jadi emang jadi ciri khas ya. Ciri khas. Kenapa gitu. tuh Bang? Adakah emang filosofisnya atau mungkin gue pengen mencetuskan sisi Indonesianya banget nih? Okay. Pertama gue unik ya. Pertama nyari keunikan dari brand apa sih yang mau gue tonjolin. Karena mungkin dulu ada brand lain yang udah terkenal ya. Dia ada batiknya tapi di sablon. Gimana caranya gue pakai batik asli tapi masih bahannya itu masih masuk untuk ke jersey. Akhirnya dari situ orang tanpa kita sadarin seneng. Karena ada motif-motif batiknya. Ya udah jadi setiap orang custom, Mas mau ada motif batik dong di sini. Oh gitu. Dan ternyata 90% itu menjadi sebuah goals. Maksudnya ternyata orang seneng nih pakai batik kayak gitu. Sampai akhirnya juga yang jualan batik pun bingung nih batiknya mau diapain. Ternyata sampai banyak banget gue beli batik itu. Tapi akhirnya jadi ciri khas. Jadi ciri khas Rai lah ya. Iya betul. Nah soalnya kita kan tahu Rai ini kalau di sosial medianya terbentuknya itu 2014. Berarti kan kita udah Rai ini udah jalan 10 tahun kurang lebih lah ya. 10 tahun lah ya, benar ya. Nah terus di 2020 itu kan Rai mengusung New Era Rai Sport Indonesia. Iya betul. Nah itu maksudnya gimana Bang? Soalnya kan udah 10 tahun jalan nih Bang. Gimana Abang tetap bisa mempertahankan brand ini supaya tetap eksis gitu di kalangan anak-anak olahraga khususnya di futsal mungkin? Oke, jadi New Era yang gue buat itu pertama ganti logo ya. Oh ganti logo pada saat itu? Betul. Karena gini, waktu itu kan
gue melihat logo Raya itu kan kurang oke lah. Mungkin kan dulu jadul banget lah gitu. Dan menurut gue ini kayaknya nggak bagus banget gitu. Akhirnya kita upgrade. Kalau menurut lu kan logonya apa tuh? Logo kayak gini nih apa nih? Ini apa? Yang lu lihat gambarnya gambar apa? Burung. Burung, nah betul. Burung ya. Tapi kan kadang orang, oh ini kayak huruf Y. Jadi gue tuh mau intinya, kayaknya kita stuck di sini aja, tapi kita harus ngelompat lebih tinggi lagi deh. Makanya filosofi gue tuh bikin kayak burung. Ini ada sayapnya. Oh berarti ada maknanya. Iya betul. Jadi gue pengen terbang lebih tinggi lagi. Maksudnya seperti itu. Makanya New Era itu kita buat logo baru biar fresh. Keren ya. Terus rebranding lah kayak gitu. Terus habis itu ternyata logo ini kalau gue lihat seger lah gitu daripada logo yang lama seperti itu. Iya soalnya ngelihat kan Raya itu dulunya ada R-nya ya kalau nggak salah di logonya, terus sekarang berubah makna. Dan juga mungkin di teman-teman yang pengen ngejalanin usaha pasti belum tahu nih gimana perjalanannya di awal, terus apa yang tadi abang jelasin ke kita, abang mau memulai aja itu udah luar biasa gitu kan. Terus bagaimana rebranding abang untuk banyak jaringan, terus tadi abang juga banyak pemikiran-pemikiran yang out of the box, kayak tadi mengganti logo yang tadinya dinilai, aduh udah menganalisis nih kita kayaknya logo nih kurang gitu kan untuk bisa terus eksis di kalangan-kalangan anak muda sekarang, apalagi zaman Gen Z ini kan sosial media sangat mempengaruhi gitu kan. Nah setelah 10 tahun ini Raya terbentuk dengan berbagai macam cerita, experience yang abang jalanin gitu. Ada nggak sih masih target ke depan untuk Raya bisa mendapatkan tujuan yang diinginkan? Kira-kira apa aja yang masih belum tersampaikan? Kalau dari gue pribadi, cita-citanya banyak. Sampai saat ini pun sebenarnya di titik ini gue sangat bersyukur. Meskipun sebenarnya yang jauh lebih sukses tuh banyak teman-teman gue. Jadi kita sebagai aparel olahraga tuh sama aparel olahraga lain tuh temenan lah. Tapi untuk dalam segi bisnisnya kita masing-masing. Banyak yang lebih sukses. Jadi untuk di posisi saat ini gue sangat bersyukur, apalagi punya tim yang benar-benar saat ini tuh tim produksi gue yang benar-benar solid, yang benar-benar kompak, yang mereka udah tahu kerjaan mereka seperti apa gitu. Jadi tim gue itu ada 16 orang sampai saat ini, yang dimana mereka ya bagian dari gue gitu kan. Untuk saat ini yang tadinya gue sendiri bertiga ditinggal sama teman gue dua itu, yang dua itu waktu itu akhirnya pisah. Oh gitu, kita pisah. Yang 2 orang itu pisah. Betul, akhirnya pisah itu tahun 2014. Dengan jalannya sendiri. Jalannya masing-masing. Masih tetap di bidang yang brand? Satu buka vape, yang si Dana yang Arif itu dia buka jersey juga. Masih di bidang bisnis tapi. Betul, sama temennya. Tapi abis itu dia nggak lama 1 tahun akhirnya udah nggak sama temennya, balik lagi sama gue. Oh gitu. Nah Arif ini salah satu sahabat gue yang udah kayak saudara. Sampai saat ini dia jadi salah satu orang kepercayaan gue di Rai yang buat ngurusin semua produksi sampai saat ini. Gitu. Berarti abang memperlakukan teman-teman rekan kerja ini udah seperti keluarga lah ya. Betul. Tapi kita punya visi misi yang benar-benar kita harus serius ya. Iya pasti. Boleh teman. Karena mempunyai goals tersendiri juga kan sebagai perusahaan. Betul. Nah, yang gue lupa ceritain ke lu ini sebenarnya strategi gue awal kenapa bisa punya orderan. Oh ya. Itu tuh karena dulu sebenarnya Raya Academy dulu. Oh Raya. Jadi gue punya sekolah futsal. Oh gitu. Betul, ada sekolah futsal. Nah, awalnya ini sebelum ke Black Steel nih. Sebelum ke Black Steel. Jadi yang dari Timnas Takraw, itu gue coba membuat sekolah futsal dulu. Nah, itu banyak teman-teman juga yang berjasa di sini. Jadi kata teman gue, lu kan mau buat brand lu nih biar orang tahu. Ini teman gue namanya Pras, dia juga di Pras. Ya, dia juga sebagai pelatih atau enggak, itu teman. Oh, teman biasa. Teman main. Nah, dia reporter juga. Nah, terus itu banyak lah orang, intinya banyak teman-teman gue yang di hidup gue tuh berpengaruh lah. Biar dia yuk buat sekolah futsal gitu kan. Udah nih gue ada anak-anaknya katanya gitu. Lu pelatihnya teman gue juga. Udah kita buat. Jadi promosinya itu dari anak-anak sekolah. Oh, yang cara tadi promosinya gue katakan dari anak-anak sekolah tuh membentuk akademi ini. Betul. Dengan nama Raya Academy. Raya Academy. Gratis. Gratis nih tanpa dipungut biaya. Awalnya gratis. Gitu. Nah dari situ gue tujuannya adalah memperkenalkan brand gue. Oh, strategi abang nih buat masukin brand supaya banyak orang tahu ya? Ya, jadi kan anak sekolah tuh kadang mereka kan yang gue bilang nyari konveksi kan susah tuh.
Mereka harus tahu dulu. Sedangkan anak-anak tuh cepat gitu. Gue buat ini nih di sini nih. Gue buat ini di sini gitu kan. Dari anak sekolah itu gue punya orderan banyak. Dari mulut ke mulut lah ya. Itu makanya gue bisa sponsorin timnas takraw tuh buat ngasih gratis baju. Gitu. Dari situ gue orderan sekolah tuh mungkin kalau teman-teman tahu nanti tuh daerah Cibubur. SMP, SMA mungkin pernah aparel tuh Ray. Hampir semua sih mungkin. Akhirnya masuk ke kampus, UNJ juga pernah, iya, gitu kan, FE-nya kerjasama. Salah satu fakultasnya ya pernah. Dan dulu rata-rata kampus Jakarta, bukan rata-rata, mungkin kampus-kampus lumayan besar namanya, banyak yang kerjasama sama Raya. Gitu. Karena gue dari teman-teman anak-anak kampus pun itu berpengaruh sangat besar. Jadi strategi gue itu gimana caranya dikenal dulu, terus abis itu gue baru bisa dapat order. Nah dari situ gue bisa muterin uangnya buat promosi, karena gue nggak punya uang kan dulu. Iya. Kan tadi gue jualan, ngumpulin. Nah, kalau kekurangan gue, kan kalau orang kan nanya ceritanya enaknya ya. Kalau kekurangan gue dulu tuh nggak bisa namanya ngatur uang. Jadi kalau buat teman-teman semua kalau yang punya usaha, kalau bisa uangnya itu dikelola dengan baik. Karena banyak yang uang masuk ternyata itu bukan uang kita, yang harusnya itu menjadi uang perusahaan, tapi kita pakai. Nah itu yang harus teman-teman kelola. Kekurangan gue di saat gue usaha itu uangnya nggak bisa gue kelola. Uangnya banyak, cuman gue nggak bisa kelola itu. Harusnya dipisahin. Gitu. Terus dari Raya Academy ke kampus dikenal sponsorin timnas takraw, sponsorin Cosmo, Pon DKI, Black Steel. Kancil juga sempat ya. Kancil tuh tahun 2019 ya, kalau nggak salah. 2020-an kalau nggak salah. 2020 ya? Gue juga lupa tuh. Kancil, Jaya Kencana Angel. Ya betul, JK Angels. Terus Divi Surabaya. Terus ada Dumai, ada Kaimana. Tim-tim promosi itu ya. Terus ya banyak lagi. Terus sampai punya orderan ke luar negeri pun. Terus gitu? Ya betul. Orderan ke luar negeri itu pernah ngirim ke Jerman pernah, ngirim ke Korea pernah, itu brand lainnya. Olahraga. Brand olahraga. Tapi kebanyakan sih dari teman-teman yang tinggal di sana. Dari teman-teman relasi abang tadi. Betul. Ada yang tinggal di luar, mereka order lah ya. Order. Tapi ada juga yang Belanda itu, ada yang dari Belanda mereka bikin brandnya dia di kita, terus kita kirim ke dia. Oh gitu. Jadi nggak cuman brand sendiri, tapi brand orang juga. Iya. Ada yang betul. Ada yang seperti itu juga. Ya udah dari situ berjalan waktu, yang tadinya gua ngerjain sesuatu sendiri, dibantu sama si Arif itu. Terus kita akhirnya buka lapangan kerja, baru 2 orang. Yang tadinya nggak punya mesin, masih ngoper ke orang. Jahitannya juga ngoper. Gue baru punya jahitan itu 2015. Setelah Raya berjalan baru punya itu? 2015 itu baru punya mesin jahit itu 4 set buat 2 orang penjahit. Nah kalau misalkan lu usaha tuh, sebenarnya banyak ilmu-ilmu yang secara nggak sadar yang ada di kampus gue yang gue pelajarin, sama yang kehidupan pribadi gue itu semua itu berjalan di situ. Contohnya udah diterapkan lah. Betul. Dari manajemen keuangan kita belajar. Brand owner itu kan belajar dari manajemen keuangan, manajemen produksinya bagaimana, kayak misalkan lu milih bahan, jahitannya seperti apa, packingnya seperti apa, terus kalau ada reject tuh seperti apa, itu harus belajar. Kayak gimana. Betul. Di saat lu sudah mempunyai karyawan, tim lu yang ngebantu lu kan mikirin sumber daya manusianya. Seperti apa sih yang orang yang buat tim kita yang satu visi misi sama kita. Nah, gue belajar dari situ juga. Sampai akhirnya gue punya tim yang sekarang 16 orang ini. Tapi gue pengennya ya lebih dari 16 ini. Insya Allah lah. Terus habis itu lu belajar marketingnya. Akhirnya contohnya yang awal gue lakuin adalah promosi pertama ke anak-anak sekolah. Terus lakuin ke tim liga. Terus ke kampus-kampus. Terus dari situ baru kita punya pasar sendiri. Akhirnya kita punya orang kenal kita, punya namanya trust ke brand kita sendiri. Kepercayaan yang lebih. Kepercayaan ke brand kita. Jadi kendalanya banyak dulu. Pasti. Kayak misalkan telat bikin baju aja pernah. Itu pasti sih. Gue yakin brand owner yang punya apparel sport pasti pernah telat. Nama Raya pun jelek pernah. Pasti. Gitu. Ya mungkin setiap perjalanan pasti ada batu sandungan yang membuat lebih kuat kan gitu. Betul. Tapi di situ kita belajar. Jadi ya gimana sih caranya kalau kita nge-handle sebuah masalah. Itu dia. Makanya kan banyak orang yang menurut gue orang yang usahanya dari nol, dia belajar, bertahan. Betul. Terus dia belajar lagi, dia jatuh, belajar lagi, lagi sampai dia kuat. Dia tahu ngejalanin usaha seperti apa. Beda dengan pemikiran orang yang mungkin menurut gue ya, orang yang punya uang banyak,
usaha di saat dia jatuh, gue Kaget. yakin sih belum tentu bisa bangkit lagi. Tuh, karena kaget. Betul, gue bersyukurnya dikasih bukannya mungkin proses ya, dikasih rezeki, kan rezeki juga ya. Pemikiran Betul, kan dikasih betul, pemikiran betul. kan rezeki. Tuh, setuju. Yang gue rasain sampai sekarang tuh dikasih proses itu ternyata membentuk diri gue saat ini. Contohnya kayak ada problem sedikitnya di produksi nih. Ada orderan misalkan kita punya orderan dadakan 100 piece untuk besoknya jadi. Gimana caranya? Mungkin kalau orang nggak punya pengalaman nggak bakal Yeah. bisa. Gelagapan tuh. Yeah. Gimana? Terus ternyata di tengah jalan, tengah malam nih, wah nih produksinya ininya mesinnya rusak atau Ada gimana? hambatan. Betul. Tapi kalau misalnya kita berproses dengan itu, kita udah tahu. Oh, Udah tahu kalau gimana kayak cara gini, kita handle. kayak gini aja. Kita ngejelasin ke tim. Oh, caranya seperti ini. Karena kita udah berpengalaman dengan apa yang udah kita lakuin. Betul, karena sebanyak itu pengalaman yang abang lalui sampai akhirnya abang bisa seperti sekarang ini sebagai owner, sebagai CEO dari sebuah brand apparel yang cukup ternama gitu. Mungkin di akhir nih bang, karena pasti banyak di luar sana teman-teman mahasiswa khususnya yang pengen memulai atau mungkin membangun atau mempunyai mimpi untuk bisa memiliki brand atau usaha yang dicita-citakan. Mungkin ada pesan atau tips-tips dari abang mungkin Oke. supaya untuk gimana sih jadi seorang pengusaha gitu. Pengusaha, oke. Kalau dari gua sendiri buat teman-teman, apalagi zaman sekarang ya, Iya. kan media sosial udah sangat bagus. Kalau kita gunain dengan positif ya. Hmm. Sebenarnya gue yakin teman-teman sekarang itu jauh lebih kreatif sama mungkin sama kayak gue ya dulu. Dulu kan zaman gue kan namanya masih era modernnya berbeda. Iya, Itu kan masih proses ya. Nggak seperti sekarang. Betul, nggak seperti sekarang. Kayak internet aja kan dulu kan masih dari zaman BlackBerry BBM tadi. ke Android itu kan Iya. masih bertahap. Proses juga kan. Sekarang kan udah enak. Jadi yang gua ke teman-teman itu pertama, teman-teman itu nggak boleh nyerah, ngelihat peluang, Oke. terus jangan mau instan. Oke. Itu, Ya. jangan mau instan. Jadi semua itu punya proses. Betul. Kalau teman-teman maunya gue jualan hari ini harus laku semua, tapi ternyata nggak laku, lu langsung drop. Itu dia. Gitu. Jadi jangan mudah namanya nyerah. Iya. Terus harus optimis apa yang lu lakuin itu pasti bakal berhasil meskipun 1, 2, 3 kali nggak berhasil. Ya. Coba terus pasti bakal berhasil seperti itu. Terus juga buat planning buat bisnisnya juga harus bagus. Lihat resikonya di yang planning yang sudah dibuat, resikonya besar atau tidak, pilihan bisnisnya apa yang bagus. Apalagi teman-teman sekarang udah yang tadi yang udah gue bilang tuh lebih pintar ya buat di medsos, gunain itu Manfaatin karena ya. kan yang lihat udah banyak ya. Iya. Kan kalau dulu gue jualan kan nggak bisa pakai medsos. Rintis banget. Cuman bener-bener orang harus ke toko. Iya. Kalau sekarang kan lu jualan di Jakarta, orang di Papua bisa lihat seperti itu. Betul, Jadi teman-teman harus lebih kreatif, tapi jangan mau nyerah. Terus inovasi terus, apa yang kira-kira dibutuhkan sama masyarakat Konsumen, sekarang, butuhnya seperti apa, kalian ciptain sesuatu yang memudahkan seperti itu. Nah, itu berarti teman-teman di sahabat Edura TV banyak banget nasihat atau mungkin tips atau mungkin cara-cara untuk kita bisa menjadi seorang entrepreneur atau mungkin pengusaha atau mungkin sebagai pemilik salah satu brand gitu kan. Dari mulai disiplin tadi, bagaimana memiliki relasi yang baik. Pastinya tadi dari abang sendiri mempunyai mental yang bagus karena gimana saat dia terjatuh, dia tetap mau terus bangkit dari proses-proses waktu yang berjalan, dia nggak pernah nyerah, terus tetap memikirkan apa solusinya untuk bisa maju ke depan. Abang, thank you banget nih udah datang. Sama-sama, ke gue juga podcast kali ini. senang udah diundang. Semoga mungkin sebenarnya panjang ya ceritanya ya. Pastinya. Panjang banget. Pasti banget karena nggak cukup lah. sesuai waktunya. konten kita kan before after nih. Gak mungkin dong kita ngundang seseorang yang gak ada apa-apanya. Pasti ada apa-apanya dong. Insya Allah. Nah itu dia. Jadi terima kasih banyak. Sama-sama, udah gua juga datang terima menyempatkan kasih. waktunya berbagi ke teman-teman mungkin yang pengen menjalankan sesuatu yang ada di benaknya tapi tidak tahu caranya bagaimana. Pasti dengan menonton ini banyak banget apa yang bisa. Oh, gue harus kayak gini nih. Amin. Oh, gue harus kayak gini nih. Gitu. Mungkin itu aja paling bang. Terima kasih. Sama-sama. Next kita mungkin bisa ketemu lagi, bincang-bincang lagi. Siap. Ya sehat-sehat untuk abang dan keluarga tentunya.
makin maju untuk Raya Amin. dan perusahaan Abang. Sukses juga buat Edura TV. Oke, thank Semoga you. makin berkembang. Thank you banget. Karena kita nggak tahu ya ke depannya Itu dia. seperti apa. Siapa tahu ketemu lagi. Oke, itu mungkin teman-teman yang udah disampaikan oleh Bang Angga, semoga menjadi hal yang inspiratif dan memiliki banyak manfaat untuk teman-teman. Sekian untuk podcast kali ini di Before After. Kita akan ketemu di podcast berikutnya. Jadi jangan sampai dilewatkan konten-konten yang ada di Edura TV. Oke, sampai jumpa.